Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, hari ini semangat belajar ya. Tapi sebelumnya coba kalian rapihkan terlebih dahulu meja dan kursinya. Sejajarkan dengan barisan yang paling depan ya. Iya bagus, sudah rapi semua hari ini, siap untuk belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Rizky pimpin doa hari ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba kalian lihat teman sebelahnya, teman kanan kirinya. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Edo tidak hadir. Nah, semoga Edo segera diberikan kesehatan ya, agar kita dapat bersama-sama belajar bersama kita di sini hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai keselamatan di rumah dan selama perjalanan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan pada makhluk hidup, dan subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah berdiskusi, kemudian mengamati video pembelajaran, kemudian kita akan mengamati lingkungan di sekitar sekolah, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian, kalian dapat mengklasifikasi setiap ciri-ciri makhluk hidup yang kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Dan juga kalian dapat menuliskan konsep dari ciri-ciri makhluk hidup berupa laporan. Sekarang Ibu sudah membagi kalian menjadi 4-5 kelompok. Nah, coba kalian berkelompok dengan teman sekelompoknya ya. Sudah berkelompoknya anak-anak? Baik, nah jika sudah berkelompoknya, Ibu akan bertanya, ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Iya, boleh Hasna? Betul, hidup. Ada lagi? Iya, betul. Betul juga ya, bukan benda mati. Nah, makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki fase atau perkembangbiakan kehidupan. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui dan membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup? Nah, ternyata makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya itu seperti bernafas, kemudian memerlukan makanan dan minuman, ada lagi bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang biak, dan dapat peka terhadap rangsangan, dan yang terakhir memiliki kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, agar kalian dapat lebih paham mengenai ciri-ciri makhluk hidup, Ibu punya salah satu tayangan video mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Coba kalian simak video berikut ya anak-anak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Contohnya berjalan, berlari. Dan yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berikut adalah alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru.
Ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Kecebong bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama ada daur hidup ayam. Dimulai dari telur, menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa dan menetas lagi menjadi. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada yang dengan cara melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kucing, kuda, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan ya, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Nah, berikut adalah contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda ya. Nah, contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, terus daun putri malu biasanya akan segera menutup daunnya ya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Pernah nggak menyentuh daun putri malu? Anak, bagaimana videonya? Coba apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Ya, betul. Banyak sekali ya yang dapat kita ambil dari video tersebut. Nah, yang pertama itu makhluk hidup itu bernafas. Makhluk hidup menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, apabila makhluk hidup tidak bernafas, maka tidak dapat bertahan hidup. Contohnya seperti kita sebagai manusia membutuhkan bernafas untuk kehidupan kita. Kemudian apalagi? Ya, makhluk hidup juga memerlukan makanan dan minuman. Kita sebagai makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk mendapatkan energi dalam setiap aktivitas kita. Kemudian apalagi? Iya, bergerak. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu bergerak seperti berjalan, berlari, berenang, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga memiliki ciri-ciri yaitu tumbuh dan berkembang. Coba kalian perhatikan, kita itu tumbuh dan berkembang setiap harinya. Pertambahan tinggi kita merupakan contoh pertumbuhan dan juga kita berkembang biak sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup bukan hanya manusia saja, tetapi tumbuhan dan hewan juga merupakan makhluk hidup. Kemudian pada hewan juga memiliki tahap pertumbuhan dan perkembangan. Coba pada hewan contohnya apa? Betul, kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak mulai dari ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Itu merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangbiakan pada kupu-kupu. Ada lagi selanjutnya ciri-cirinya apa lagi coba? Ciri-cirinya kemudian ciri-cirinya itu iritabilitas atau pekat
terhadap rangsangan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini merupakan contoh gambar tumbuhan. Ada yang tahu? Iya, betul. Gambar ini merupakan contoh tumbuhan putri malu. Putri malu ini apabila kita pegang atau sentuh, daunnya akan menguncup atau menutup. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari tumbuhan, yakni peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kemudian apabila kita sedang berjalan, kemudian ada mobil atau motor yang sorot lampunya mengenai mata kita, kita akan otomatis mengedipkan mata kita agar tidak terkena sinar lampu tersebut. Itu merupakan contoh dari peka terhadap rangsangan. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu mampu beradaptasi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini merupakan contoh tumbuhan yang berada di lingkungan yang terik dan tandus atau kering. Nah, tumbuhan yang berada di tempat yang kering memiliki daun yang cenderung tipis dan tebal. Contohnya seperti kaktus atau disebut juga duri. Nah, tumbuhan ini memiliki daun yang tipis dan tebal agar mengurangi fotosintesis dan agar tetap dapat menyimpan kadar air dalam tumbuhan tersebut. Nah, yang kedua, gambar ini merupakan contoh gambar paku-pakuan. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan yang berada di tempat yang lembab memiliki daun yang lebih lebar untuk menyerap cahaya matahari agar dapat cepat untuk melakukan fotosintesis. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk kalian kerjakan ya. Mendapatkan semua LKPD-nya, sekarang kita akan mengamati lingkungan di sekolah kita, di lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, coba kalian amati di lingkungan sekitar sekolah kita ini, apakah terdapat makhluk hidup di sekitar kita? Nah, coba kalian tuliskan ciri-ciri makhluk hidup tersebut pada lembar LKPD tersebut dan diskusikan bersama teman sekelompok kalian ya. Jika sudah berdiskusinya, kalian coba perwakilan kelompok presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Wah, bagus-bagus sekali ya ternyata presentasi dari setiap kelompok. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah tadi kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, sekarang Ibu punya salah satu lagu. Coba apakah kalian sudah tahu lagunya? Iya, nah lagu ini merupakan contoh makhluk hidup. Coba, makhluk hidup apa? Iya, cicak. Coba kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, boleh tangkap semua. Nah, anak-anak, dari lagu tersebut coba kalian amati dan cermati ciri-ciri makhluk hidup apa saja yang ada pada lagu tersebut. Betul sekali, Budi, memerlukan makanan. Nah, dari lagu ini kita dapat mengetahui bahwa cicak memiliki ciri-ciri, diantaranya bergerak, yaitu ditunjukkan pada nada yang merayap. Dia merayap, kemudian ada juga memerlukan makanan dan memerlukan makanan, yaitu dia menangkap nyamuk. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, sekarang Ibu sudah membagikan soal evaluasi untuk kalian isi bersama. Nah, setiap individu mengisi soal evaluasi tersebut ya. Sekarang Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Coba kalian kumpulkan jawaban soal tersebut ke meja Ibu ya anak-anak. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang apa? Coba angkat tangannya. Ya boleh. Tentang makhluk hidup, betul. Ada lagi? Ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup, betul. Bagus ya. Ada lagi?
Bernafas, iya bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran kita hari ini, bahwa manusia, tumbuhan, hewan merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup sendiri memiliki ciri-ciri di antaranya bernafas, membutuhkan makanan dan minuman, kemudian bergerak, bertumbuh dan berkembang biak, kemudian iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, dan mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, seperti itu ya anak-anak, dapat dipahami? Baik, jika dapat dipahami, Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tindak lanjut atau tugasnya, coba kalian buat karya 2 dimensi atau gambar mengenai salah satu makhluk hidup yang kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Kemudian tuliskan juga ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Dapat dipahami tugasnya anak-anak? Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, baik, coba Imas pimpin doa hari ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.